Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia selalu. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Murni dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan masuk ke tema B, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak pernah membaca dongeng atau pernah dibacakan dongeng oleh orang tua kalian ketika kalian akan tidur pada malam hari? Pasti pernah kan? Nah, sekarang apa itu dongeng? Ada yang tahu tidak ya? Dongeng adalah cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang yang ditujukan untuk mendidik dan menghibur. Di dalam dongeng terdapat beberapa unsur seperti tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Sekarang simak dongeng berikut ini ya. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Karena kambing merasa daun-daun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makanannya, pohon rambutan kembali bersedih. Tetapi ia tidak ingin larut dalam kesedihannya. Ia berdoa kepada Tuhan agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu, pohon rambutan yang kecil itu tumbuh menjadi besar. Batang dan daunnya menjadi semakin kokoh dan banyak. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Namun pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak itu mereka menjadi sahabat yang baik. Nah anak-anak, bagaimana menurut kalian cerita tentang pohon rambutan yang kesepian tersebut? Ada begitu banyak pesan dan nilai moral yang ada di dalam cerita tersebut. Sekarang siapkan buku tulis dan pena kalian ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bunda sampaikan kepada kalian berdasarkan cerita yang telah kalian dengar dari Bunda tadi. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terlibat dalam dongeng tersebut? Dan yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Dan yang ketiga, apa pesan yang dapat kalian ambil dari dongeng tersebut? Ayo berterima kasih. Pernahkah kalian mengucapkan terima kasih seperti yang dilakukan oleh kambing dan burung nuri kepada pohon rambutan di akhir cerita? Pasti pernah bukan? Kapan biasanya kalian mengucapkan terima kasih?
Dan apa manfaat yang kalian rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Setiap hari kita pasti akan melakukan banyak kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya ketika kamu ingin makan, tentunya ibumu akan menyiapkan makanan untukmu. Atau ketika kamu mengerjakan PR dan tidak mengerti, maka kamu memerlukan bantuan orang lain. Mereka semua yang telah membantumu telah meluangkan waktunya untukmu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Karena tanpa bantuan mereka, tentunya pekerjaanmu akan sulit untuk dikerjakan. Selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga wajib dan harus berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Dengan cara memberi makan hewan peliharaan dengan teratur, membersihkan tubuh hewan peliharaan, menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk, dan tidak menginjak rumput sembarangan. Sekarang, tuliskan pengalamanmu saat berterima kasih. Dan yang kedua, apa manfaat yang dirasakan setelah kamu mengucapkan terima kasih? Dituliskan di buku tulismu ya. Barang siapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, "Jazakallah khairan," atau "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan," maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis Rasul At-Tirmizi nomor 2035. Bunda cukupkan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Bunda mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan juga Bunda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.